Ki Ageng Mangir ini adalah gini. Jadi ketika dia sudah meguru sama Kanjeng Sunan Kalijaga, Ki Ageng Mangir ini diminta untuk dakwah. Ya. Dan dia tidak ingin menjadi penguasa. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 dan salam kesehatan. Setelah berapa lama kita tidak jalan-jalan ya? 2 bulan. Sampai lupa caranya syuting. Akhirnya di kesempatan kali ini kita menginjakkan kaki untuk pertama kali di tahun 2021 ya Om ya, di perjalanan gerbang antar dimensi. Tentunya kalau bisa kalian lihat suasana di sini masih sangat-sangat asri. Tentunya ini kalau menurutku ini adalah apa ya namanya? Salah satu The Lost World. The Lost World di sini maksudnya kayak sebuah situs yang masih jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Iya. Aku pribadi baru tahu sekarang. Iya, sama Mas. Sama. Ya, karena kalau dulu denger kan ada keraton gitu. Tetapi memang ini ada 2 kajian ya, kajian sejarah dan secara kajian retrokognisi murni. Jadi tanpa belajar literatur, karena nanti kita dibantu oleh beliau yang lebih paham secara literatur akan memberikan sebagai narasumber. Dan ini saya nanti dan Mas Genta di sini lebih ke retrokognisi murni. Jadi merasakan residual energi yang ada di sini seperti apa, berlapis-lapis Mas, ini layer-layer gitu. Jadi yang paling mendekati nanti mana itu yang masuk. Gitu. Dan tentunya kali ini kita sudah di areal ya, kita sebetulnya areal dari situs Mangir. Iya. Ya. Tentunya kalau kita mengutip nama Mangir, berarti ini nggak jauh-jauh dari nama besar dari Ki Ageng Mangir itu sendiri. Gitu. Sedikit cerita tentang tempat ini secara global itu dulu sebenarnya apa? Ya, jadi situs Mangir ini terletak di Kecamatan Pajangan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat beratus-ratus tahun dahulu, ini sebenarnya kompleks kawasan hunian terpadu, Mas. Dan di sini ada dermaga, kemudian ada tempat untuk pelabuhan, bercocok tanam, perkebunan, dan macam-macam. Dan yang sedang kita ada di sini adalah situs pendoponya. Jadi, karena kalau kita melihat ke sana itu adalah dalam dari atau kediaman dari Ki Ageng Mangir sendiri gitu. Merupakan satu area yang menurutku ini masih cukup asri kalau kita lihat dari struktur bangunannya. Yeah. Kalau kalian ketika masuk tuh kayak lihat, wah kayak The Lost World, masih lumutan. Tapi ini baru sebenarnya Mas. Ini sebenarnya bangunan baru yang dibangun lagi, yang mana berdiri di atas bekas situs zaman dahulunya. Dan kalau kita masuk ke dalam nanti ada tempat untuk peribadatan untuk umat agama Hindu di sini. Dan memang kalau kita lihat secara global, secara luas, sebenarnya banyak hal-hal yang terkandung di sini. Selain banyak cerita sejarah yang selama ini kita ketahui ya, banyak versi dan menjadi folklore kadang begitu. Nah kalau berbicara tentang Ki Ageng Mangir sendiri, sebenarnya kan bisa dibilang versinya cukup banyak ya. Yeah. Belum, ya bisa dibilang masih, yang pasti masih agak ambigu lah mana yang benar mana yang salah. Tapi ya itu banyaknya versi itu lebih baik kita hargai aja sebagai referensi sumber sejarah kita juga kayak gitu. Mungkin kita masuk. Oh ya udah, biar nggak lama. Ya, kita coba masuk ke area dalamnya ya teman-teman. Ya. Kita lihat di dalamnya ada. Mari Mas Genta. Ya. Ini ambles ya. Iya, boleh dibilang seperti itu, tempat untuk peribadatan sih Mas. Di samping sini aja. Iya, sini ya. Ya. Ini dulu nanti. Iya. Lumayan megah. Iya.
Lah, kalau boleh tahu Om, di belakang kita ini candi apa? Ya sebenarnya ini lebih seperti tempat peribadatan ya Mas, seperti pura ya. Dari kesemuanya yang asli ya, dari situs benda purbakala itu yang sebelah sana Mas Genta. Ada Lingga dan Yoni yang di sebelah sana. Oh, yang ini ya sebelah kirinya ya? Ya, yang di sebelah sana. Dan seperti biasa kalau kita berkunjung ke tempat peribadatan umat Hindu, seperti di sini untuk persembahan atau untuk pengabdian berdoa kepada Dewa Siwa Sang Dewa Pelebur, pasti kita lihat di sana ada Lingga dan Yoni yang melambangkan Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Jadi asal mula manusia seperti yang kita ceritakan biasanya. Dan tempat ini memang ditemukan gitu atas dasar wisik melalui mimpi seorang sesepuh waktu itu yang kemudian meyakini tempat ini adalah pendoponya gitu. Jadi kawasan Mangir sendiri kalau beratus tahun yang lalu memang lebih tepatnya itu adalah kawasan hunian, dan ini seperti perkantoran Mas kalau saya lihat. Jadi mewakili tentang sistem tata kota waktu itu, tata kota yang ada di Mangir sendiri. Dan merujuk kata Mangir itu sebenarnya lebih ke tanaman yang ada di sini, vegetasi yang di sini. Karena kawasan awal yang dibuka, yang dibabat itu pasti mengacu pada tanamannya. Vegetasinya seperti Majapahit contohnya, kemudian Alas Mentau yang menjadi kota gede. Di sini banyak pohon mangir Mas waktu itu. Kalau Mas Genta tahu yang buat lulur dulu Mas, Oh, iya. mangir Iya. itu dulu. Bisa dibilang kayak ini di sini halaman depannya, kemudian dari kediaman Ki Ageng Mangir ada yang di sebelah Di sana. sana, ya. Penggambarannya ya emang cocok sih. Entah apa kalau dari keseluruhan areal ini apakah memang sudah dieskavasi secara total atau memang hanya ada situs ini atau kemungkinan akan masih ada lagi? Masih banyak Mas Genta. Coba kita ke sini. Sebenarnya ini masih luas Mas. Jadi hunian kalau sekarang kayak ini ya, tempat klaster-klaster dulu Mas. Jadi di situ ada perumahan warga, kemudian ada perkantoran, tempat ibadah salah satunya ada di sini, kemudian situs pemerintahan, dan luas ya. Sebenarnya kalau mengacu ada Keraton Mangir menurut saya kurang tepat. Jadi lebih tepatnya di sini hunian terpadu waktu itu. Dan beliau Ki Ageng Mangir kan ada 1 sampai 4 ya Mas ya. Cuman yang bergelar Wonoboyo kan 1 sampai 3. Itu memiliki salah satu keahliannya yaitu di bidang agraris, bercocok tani, kemudian bangunan ini Mas yang saya suka, dan juga maritim. Itu karena kalau kita melihat letak dari pemilihan tempat kawasan Mangir ini sendiri, jika dirunut secara retrohistory yang saya tangkap dari dual energinya, sistemnya hampir sama dengan Keraton Jogja. Jadi ada satu sumbu imajiner, ini pusat peradabannya, tata kotanya. Di sana ada pegunungan yang tadi kita lewat. Iya. Kemudian diapit 2 sungai, ada Kali Progo sama Kali Bedok. Terus kalau ke selatan tuh Laut Selatan. Jadi hampir sama Mas pemilihannya. Dan yang menurut saya istimewa adalah tempat ini memang tempat sudah dipastikan aman dari gempa bumi waktu itu. Karena mengacu sesar, potongan sesar opak itu letaknya jauh di sana. Sehingga waktu tahun 2006 terjadi gempa, tempat ini aman Mas. Jadi secara sistem keteknikan, juga sistem arsitektur, tata kota, landscape, ini luar biasa tempat ini. Dan ini sebenarnya masih banyak ini Mas situs yang terpendam, termasuk perkantoran yang saya lihat, tempat-tempat ibadah macam-macam. Dan keberadaan dari erupsi Gunung Merapi waktu itu juga sebenarnya menggerus sedikit area ini dan menjadi dangkal Sungai Progonya gitu, sehingga Kali Progo ya waktu itu luas dan juga dalam karena terkena dengan Gunung Merapi, kemudian jadi dangkal gitu. Jadi lebih tepatnya kebanyakan asumsi orang yang berusaha di luar sana Mangir itu banyak dikenal sebagai Keraton Mangir. Keraton, iya. Iya, sebenarnya kalau menurut saya lebih ke kawasan hunian terpadu, kayak kawasan-kawasan baru yang ada di barat ya, di Jabodetabek gitulah tempatnya. Dan memang kenapa mengacu demikian, ini dibangun sedemikian ya maksimal itu karena tanah ini adalah tanah merdeka Mas, perdikan waktu itu, jadi bebas pajak, bebas pungutan macam-macam, dan diberikanlah daerah sini gitu. Kalau kita menangkapnya memang semakin meluas itu ketika beralih ke kerajaan Demak Bintoro gitu, karena memang hadiah ataupun pemberian untuk daerah sini. Dan kalau kita melihat ini kan seperti pasca ini Mas Genta ke Jawa Timur, ke Trowulan
mungkin saking apa ya namanya, saking terdengar spesialnya kalau kita dengar dari tadi definisi dari tempat Mangir ini sendiri kan sebenarnya kan agak terdengar spesial. Desas-desus juga yang menyebutkan bahwasanya ya ada sedikit persinggungan dengan Keraton Jogja ini sendiri, tapi kita tidak akan membahas itu ya udahlah, biarlah menjadi konflik di masa lalu yang tidak perlu kita bahas di masa sekarang ya, gitu. Iya. Dan ini sekilas mengingatkan dengan yang ada di Bumi Belambangan, Mas. Oh iya. Waktu ke Alaspe, gitu. Sebenarnya memang kalau kita melihat dari silsilah Prabu Brawijaya V ya, beliau yang memiliki 117 putra keturunan dan Ki Ageng Mangir ini sendiri yang ke-43, Mas. Jadi darah Majapahitnya memang masih sangat kental sampai sekarang. Arsitektur dari candi ini sendiri apakah memang mengacu dengan Ki Ageng Mangir itu sendiri? Kita maksudnya mengambil salah satu ornamen, salah satu unsur, salah satu aspek dari kepribadian bersama Ki Ageng Mangir, atau memang ya udahlah aku bangun untuk sekedar ada sebuah candi? Ini mengacu, Mas. Kalau saya lihat memang 75% ada kesamaan dan ini ada panggung juga ya. Jadi ini memang mewakili 3 tataran ya. Kalau saya lihat juga pembangunannya sendiri mengikuti Trihita Karana. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan dengan alam semesta. Ada 3 tingkatan. Lalu juga ada beberapa sesuatu yang disampaikan ke saya ya, Mas. Kalau mengingat sebenarnya di sini memang terkandung banyak pusaka yang besar. Dan ini bukan pusaka Jawa, tetapi lebih ke pusaka Nusantara. Salah satunya kalau Mas pernah mendengar tentang tombak baru kelinting, kemudian itu sebenarnya gubahan. Kalau saya menangkap di sini karena berbeda ya. Yang ada di Rawapening sebenarnya ada tentang pusaka baru kuping, gitu. Jadi baru kuping itu menggambarkan telinga dengan sama bentuknya. Ada ceritanya hampir sama juga. Kuping dengan mulut. Jadi sebenarnya ini filosofi yang dari Ki Ageng sampaikan bahwasanya telinga dan mulut itu menjadi salah satu kewibawaan ataupun menjadi salah satu tolak ukur seseorang. Ketika mulut dipergunakan untuk berbicara yang baik dan telinga untuk mendengarkan saran masukan yang baik, maka orang itu menjadi pribadi yang positif, gitu, Mas. Yang disampaikan salah satu makna dari pusaka itu seperti itu, gitu. Dan apa ya, kadang itu aku bingung ya teman-teman, mungkin dari sebagian besar dari kalian juga merasakan kebingungan yang aku rasakan juga, bahwasanya kita terlalu sering mendengar nama tombak baru kelinting. Ya kan, kayak di Alas Purwo kemarin isu-isunya juga ada tombak baru kelinting juga, kemudian di Rawapening itu sendiri, dan di sini pun juga ada desas-desusnya juga. Apakah memang itu hanyalah sebuah penggambaran saja di waktu itu? Itu sebenarnya iya, itu sebenarnya penggambaran, Mas, dari pujangga-pujangga yang berkembang. Karena biasanya zaman dulu pusaka asli itu namanya banyak. Dan orang akan disamarkan karena untuk mengecoh itu, Mas, yang saya tangkap. Dan memang dari pusaka ini juga menjadikan suatu cerita itu tentang drama asmara yang sering kita dengar lah tentang itu. Dan kalau di kawasan Mangir, di Dusun Mangir sendiri ini tidak boleh dipentaskan tentang itu, gitu, karena tabu untuk ceritakan, karena keberadaannya pun sebenarnya itu simpang siur. Kalau saya lihat garis ceritanya tidak seperti itu. Cuman di sini ada satu pesan yang beliau sampaikan juga, jadi lebih banyak beliau menyampaikan pesan bahwasanya beliau memang teguh menjaga kawasan ini karena menjadi salah satu perintah ataupun menjadi salah satu amanah dari para leluhur beliau untuk dijaga, karena untuk kelestarian generasi berikutnya. Sebenarnya dalam suatu misi tertentu, entah itu penjagaan, entah itu studi atau apa, godaan terberat itu adalah ketika ada kecantikan yang datang. Karena dikisahkan kan seperti itu ya. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya di balik godaan kecantikan itu ada jebakan yang membahayakan, gitu. Dan itu merupakan sebuah folklore seni ya? Iya, iya. Mungkin akan lebih afdol nanti kita ceritakan di sana. Iya. Jadi ada hubungannya lah, Om ya. Iya. Kenapa di atas sendiri juga ada naganya, kemudian ada penamaan tentang baru kelinting dan segala macam. Kan baru kelinting pun juga terkenal dengan naga juga kan. Ini semua ada korelasinya lah, tapi mungkin akan kita bahas di sana aja. Iya, mungkin kita ke sana, Mas Genta, untuk kita melanjutkan ceritanya. Jadi kalau sekilas memang conclusionnya ya, yang bisa disampaikan memang tempat ini adalah hunian kawasan terpadu yang sangat nyaman dan aman. Terpadu kenapa? Karena semua ada. Kemudian di sana juga ada pelabuhan atau ada dermaga. Kemudian yang menarik bagi saya pemilihan tempat ini memang secara studi ilmu tanah waktu itu ya.
sesar itu walaupun di pinggir sungai tapi tidak melewati sini. Jadi ini aman banget, bahkan tahun 2006 tidak terjadi apa-apa. Jadi memang beliau selain memiliki kemampuan untuk ilmu bertani, bertanam, dan kemudian juga ilmu bangunan yang kuat gitu untuk tempat ini pemilihannya. Dan kalau nggak salah Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini juga kalau nggak salah basicnya memang dari seorang petani ya? Iya benar. Dan pemilihan ya macam-macam Mas, termasuk vegetasi yang ditanam itu penanda musim tanam kapan, musim panen kapan gitu. Pemikirannya udah jauh. Visioner. Oke Mas, kita ke situs yang sebelah sana. Dan karena beliau ini salah satu orang yang memang waktu mudanya sering ya ini kayak prihatin, jadi tidak pernah merasakan sakit waktu mengandung, dan waktu melahirkan itu keluarlah telur, dan itu kemudian menjadi cikal bakal atau telur seekor naga.